kerupuk tahu. 10 ribuan kerupuk yang begini. Tahu, tahu. Ya, halo guys, kembali lagi dengan saya di sini. Kali ini saya mau membagikan pengalaman saya naik bis sleepernya Pandawa 87 dari Lumajang ke Jakarta. Seperti biasa, saya memulai perjalanan dari agen di depan kantor DPRD Lumajang. Sedikit cerita nih guys, awalnya saya tuh mau naik bis berlian Blambangan yang suite kombi. Tapi ternyata satu hari sebelum perjalanan, agennya menginformasikan kepada saya bahwa bisnya sedang maintenance. Jadi mau gak mau saya harus ganti bis dengan jadwal yang sama. Karena kalau Akas itu berangkatnya agak sore guys. Ya udah, akhirnya saya pilih sleeper bis dari Pandawa 87. Nah, itu dia bisnya sudah datang. Pandawa 87 Omicron. Bis ini memang booming-boomingnya pada saat pandemi nih guys. Langsung aja yuk kita review sebentar eksterior terkini dari bis ini. Jelas ini bukan bis baru ya guys ya. Bodinya masih menggunakan Jetbus 3 Adiputro yang seri sleeper dengan sasis dari Mercedes-Benz OH1626. Kalau dari cat dan warnanya sepertinya perlu di touch up lagi nih guys, biar warnanya bisa keluar menyala lagi. Untuk livery-nya sih saya suka ya, karena cenderung minimalis. Nah, sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Untuk bagian interiornya, jika dibandingkan dengan bis-bis sleeper saat ini, mungkin ini sudah terlihat lawas ya teman-teman. Tanpa ornamen-ornamen kemewahan, tapi untuk interiornya masih sangat terawat sekali. Di bagian belakang ini ada dispenser yang dilengkapi dengan beberapa minuman saset yang bisa kita nikmati secara gratis teman-teman. Lalu agak ke atas sedikit ada toilet yang hanya bisa digunakan untuk buang air kecil dan hanya pada saat bisnya sedang berjalan. Sebelum saya ke seat saya, yaitu seat A2, saya mau bikin kopi dulu nih guys. Caranya mudah sekali, seperti ini. Nah, sekarang teman-teman lihat ya, pijakannya itu ada 2 dan ukurannya besar. Jadi memudahkan kita naik ke sleeper atas dibandingkan dengan yang pijakannya 1 teman-teman. Nah, ini kita sudah ada di sleeper A2 di bis ini ya. Posisinya tuh di atas, dan kita akan sedikit merapikan dulu nih sebentar kapsul dari sleeper ini ya. Buat teman-teman yang lama mengikuti saya, mungkin nggak heran kalau saya menyebutnya kapsul daripada seat sleeper gitu ya. Untuk memudahkan saja, karena memang nuansanya seperti berada di hotel kapsul. Nah, seperti ini kondisi kapsul dari sleeper bis ini. Seperti pada umumnya bis sleeper, di kapsul ini juga tersedia layar AVOD kecil nih teman-teman. Lalu di bawahnya kita bisa lihat ada snack yang sudah tersedia. Lalu di ujung kaki juga ada selimut dan juga bantal teman-teman. Selimutnya ini selimut yang cukup tebal ya, model cover bed cover seperti itu ya. Dan di ujung dari seat sleepernya juga ini ada speaker yang berguna untuk menyiarkan kita sudah sampai di rumah makan seperti itu. Lalu ada sedikit space buat menaruh alas kaki kita. Nah ini seperti ini dia. Di bagian kiri dulu ya. Di bagian kiri ini ada
armrest seperti ini yang bisa di reclining juga, dan ini juga ada putar-putaran seperti ini. Saya tidak tahu fungsinya itu apa. Lalu kita ke sebagian kanan yang lebih komplit, yaitu di bagian yang dekat jendela lebih tepatnya ya. Ada cup holder seperti ini, hanya satu buah saja. Lalu ada port USB Type A seperti ini. Lalu ada tombol kursi pijat. Ini tombolnya masih berfungsi, nice banget. Lalu ada tombol electric reclining seat untuk menaikkan dan merebahkan kursi gitu ya. Lalu ada lampu baca yang masih aktif, ya keren sekali. Lalu kita beralih ke bagian atas. Ada panel lampu, louvre AC, dan juga port USB khas Jet Bus 3 yang masing-masing ada 2. Walaupun untuk lampunya tidak nyala ya, mungkin bukan mati tapi belum diaktifkan dari dashboard driver gitu ya. Lalu kita juga mendapatkan pop mie atau makanan instan, dan juga air mineral yang kondisinya sudah seperti ini teman-teman. Nanti kita akan bahas snack dan minumannya ya. Lalu kita beralih ke desain dari seatnya. Seperti ini guys untuk desain dari seatnya. Nah seperti ini dia. Berbahan semi kulit dengan ukuran yang cukup lebar dan dilengkapi dengan seat belt gitu ya, atau sabuk pengaman, safety belt lebih tepatnya. Untuk kecepatan dari recliningnya juga lumayan cepat teman-teman. Tapi yang perlu diperhatikan adalah posisi rebahnya tidak terlalu rebah ya teman-teman ya. Jadi masih sekitar 45 atau 60 derajat dari kondisi datar ya. Sekitar jam 1 siang bis diberangkatkan sebenarnya teman-teman dari agen di depan DPRD Lumajang. Nah ini POV kalau posisi kita selonjorkan, cukup lega sebenarnya teman-teman. Tapi pastikan kalian tidak membawa tas kalian ke dalam kapsul ya, karena akan sangat mengurangi kenyamanan. Kalau kalian harus memasukkan tas kalian atau mengikut sertakan tas kalian ke dalam kapsul, pastikan kalian cari posisi ternyaman menurut kalian. Berikut ini adalah snack dari Pandawa 87. Teman-teman bisa lihat sendiri ya snacknya seperti apa. Seperti biasa ada roti. Roti jenis croissant ini sepertinya banyak sekali atau populer sekali saat ini ya. Lalu ada momotaro. Momotaro ini saya sarankan agar tidak dimakan di dalam bis teman-teman, karena dia mudah sekali hancur. Jadi khawatir meninggalkan bekas atau remeh-remeh di dalam kabin gitu ya. Lalu ada beng-beng. Tadi ada mie instan dan ada air mineral teman-teman. Ini sudah tidak ada lagi ya. Oh ada lagi satu lagi teman-teman. Kacang 2 kelinci seperti ini. Polomas ya. Sudah tidak ada lagi teman-teman. Jadi total snack atau ya makanan yang diberikan oleh Pandawa 87 untuk rute Banyuwangi Jakarta ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Mungkin 7 dengan minuman saset yang berada di dispenser ya. Dan ini semua gratis, sudah termasuk ke dalam tiket bisnya teman-teman. Sayang sekali ketika saya coba AVOD-nya itu tidak berfungsi teman-teman. Tidak semua AVOD di dalam bis ini tidak berfungsi, tapi
masih ada yang berfungsi teman-teman, karena ketika saya berkeliling itu ada beberapa penumpang yang sedang menikmati entertainmentnya. Seperti ini gambaran kalau seatnya sedang reclining dan juga headspace dari kapsul Pandawa 87 Omicron cukup lega dan nah seperti ini teman-teman. Ini tidak rebah sekali gitu ya, tapi cukuplah untuk kita bisa beristirahat. Dan ini berikut detail-detail kecil yang bisa saya share kepada kalian. Ini ada space buat menaruh alas kaki gitu ya. Lalu ini lampu bacanya yang tadi menyala, nah seperti ini, masih bisa berfungsi ya. Untuk beberapa detail atau fasilitasnya masih sangat berfungsi, tapi untuk beberapa yang lainnya sudah perlu diperhatikan oleh manajemen untuk diperbaiki. Ternyata dari Lumajang bisnya itu tidak langsung ke Surabaya teman-teman. Jadi bisnya itu ke Probolinggo dulu pastinya, Probolinggo Barat ataupun Probolinggo Timur. Nanti dia langsung ke Mojokerto teman-teman, langsung ke Pantura, tidak masuk ke Surabaya karena mungkin penumpangnya sudah penuh. Itu yang saya suka dari bis sleeper ini, penumpangnya tidak terlalu banyak, jadi bisa langsung ke tujuan kita gitu tanpa mampir ke tempat lain-lain gitu ya. Mungkin yang agak sedikit mengurangi kenyamanan adalah bis ini mempersilahkan pedagang untuk masuk ke dalam bisnya menawarkan barang dagangannya. Tidak apa-apa sebenarnya, cuman hanya mengurangi kenyamanan bagi beberapa penumpang saja, seperti itu. Kerbo monggo. Turun dah. Oh ya teman-teman, selain melayani penumpang, bis Pandawa 87 juga biasanya melayani pengiriman paket teman-teman. Seperti ini salah satu posisi ketika kita akan mengambil paket gitu ya. Dari sisi kecepatan, bis ini lumayan cepat loh teman-teman. Jam 3 sore itu kita sudah berada di memasuki daerah Surabaya ya, lebih tepatnya di Sidoarjo, tapi kita tidak masuk ke Medaeng nantinya, tapi kita akan langsung masuk ke arah Jombang atau Mojokerto ya teman-teman ya. Sleeper bus memang masih menjadi pilihan saya untuk kembali ke Jakarta teman-teman. Karena biasanya perjalanan yang saya lakukan bertepatan dengan setelah saya selesai bekerja. Jadi sambil melakukan perjalanan, sambil beristirahat di dalam bis dan besoknya sudah bisa bertemu lagi dengan keluarga dengan kondisi yang fit. Tapi sayangnya hiburan di dalam bis ini juga belum optimal gitu ya teman-teman ya. Semoga kedepannya manajemen bisa memperbaiki beberapa part atau beberapa bagian dari bis ini yang memerlukan perbaikan seperti itu. Karena sayang sekali ya teman-teman ya, dengan speed dari bisnya yang cukup baik dan juga fasilitas yang memadai, tapi ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan seperti itu. Dan ini nggak kerasa kita sudah akan sampai ke rumah makan Titin teman-teman, yang lokasinya di mana, di Madiun ya atau di mana saya kurang paham ya. Posisinya tuh ada di rumah, kita akan servis makan di rumah makan Titin teman-teman. Seperti apa servis makannya? Nah ini perlu teman-teman perhatikan nanti ya. Modelnya itu prasmanan teman-teman, tidak seperti yang lain. Modelnya itu prasmanan.
Karena yang lain tuh ada yang box ya, dan juga sudah paketan gitu ya. Dan ini modelnya masih prasmanan, kita bebas memilih apapun yang kita mau dengan pilihan yang sudah disediakan seperti itu. Dan di sini terparkir bis-bis yang keren-keren gitu ya teman-teman ya. Posisi untuk servis makan atau restoran makan Pandawa 87 ada di dalam gedung sebelah kiri kalau dari arah pintu masuk teman-teman. Kita lihat di ujung sana sudah ada Lorena atau Karina dan juga M-Trans. Nah, posisinya tuh di gedung sebelah kiri seperti ini teman-teman. Jangan lupa kita harus membawa tiket yang sudah kita beli tadi untuk scan barcode ya. Untuk harga tiketnya dari Lumajang ke Pulau Gebang itu sekitar 500-an ribu rupiah teman-teman. Nah, seperti ini pilihan makanan yang bisa kita pilih. Ada pecel seperti ini ya teman-teman ya. Bukan pecel sih, lebih tepatnya kayak sayur gitu. Lalu ada makanan atau masakan bersantan seperti ayam, lele dan juga pindang gitu ya. Dan ini pilihan saya, ayam dan juga sop dan beberapa kerupuk. Lalu minumannya ada es teh baik tawar maupun yang manis teman-teman. Setelah beristirahat servis makan, saya masuk lagi ke dalam dan ternyata memang avotnya rusak teman-teman seperti ini. Nah, tidak bisa digunakan, sayang sekali ya. Jadi manajemen Pandawa 87 mohon diperhatikan ini supaya pelanggannya bisa betah gitu ya. Nah, karena ini sudah malam, sudah menjelang malam gitu ya. Dan juga ini AC-nya yang paling baik dari Pandawa 87 ini adalah AC-nya teman-teman. AC-nya dingin banget loh, benar-benar dingin. Dan walaupun tidak ada meja lipat di bis ini, tapi memang bis ini bisa kita andalkan untuk bekerja karena memang bentuknya sleeper ya teman-teman ya. Jadi privasi kita selama perjalanan itu sudah pasti lebih baik dibandingkan bis biasa. Walaupun itu sifatnya presiden class gitu ya, tetap sleeper memiliki privasi yang lebih baik gitu. Sampai di sekitaran Batang, kita seperti biasa berhenti dulu di checkpointnya Pandawa 87. Dan di pemberhentian ini teman-teman bisa gunakan untuk beristirahat, minum kopi, ataupun meluruskan kaki, ataupun yang pasti untuk muslim bisa untuk sholat jamak takhir teman-teman di sini, maghrib dan isya gitu ya. Pemberhentiannya tidak terlalu lama, mungkin sekitar 15 menit, kemudian bis kembali diberangkatkan. Di tempat ini juga teman-teman yang belum membeli oleh-oleh untuk keluarganya bisa membeli oleh-oleh di sini. Tuh lihat ya, kacanya tuh sampai berair loh, saking dinginnya bagian dalam ini luar biasa sekali untuk Pandawa 87 perawatan AC-nya. Oke teman-teman, kesimpulan dari perjalanan saya kali ini adalah Pandawa 87 Omicron masih menjadi andalan saya untuk pulang pergi Lumajang Jakarta teman-teman. Karena yang saya suka adalah speed dari bis ini atau kecepatan dari bis ini cukup bisa diandalkan. Jadi saya bisa berangkat dan pulang tepat waktu ataupun lebih awal gitu ya. Lalu kemudian untuk servis makannya juga cukup baik walaupun memang variasinya ya seperti itu aja, khas dari rumah makan Titin gitu ya. Dan yang perlu diperhatikan buat teman-teman yang mau naik Pandawa 87 harus memaklumi kondisi yang pada saat ini ada, karena ini adalah bis yang lama, bukan bis baru, tapi
masih bisa diandalkan. Jadi untuk manajemen dari Pandawa 87 semoga bisa memperhatikan beberapa detail kecil dari bis ini gitu. Ini dia, sekali lagi terima kasih buat Pandawa 87 yang sudah mengantarkan saya dari Lumajang ke Jakarta dengan selamat. Oke, segitu aja teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa sholat dan sampai jumpa di video selanjutnya.